الله تباركه صلوات الله تباركه ملء الدنيا بالأنوار الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح
مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جلد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا والصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkali-kali kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menuntut ilmu, bermuajahah, bertemu memandang orang-orang yang soleh,
menyebutkan daripada biografi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dari tadi baca dari awal sampai akhir mendatangkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diampuninya dosa-dosa kita dan diangkatnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang nabi akhir zaman. Semoga kita semua berhak dan layak mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah tadi acara dimulai dengan pembacaan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan dengan salat zuhur berjamaah. Walhamdulillah, kembali kita ucapkan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudah hadir guru kita di tengah-tengah kita pada saat ini, alhamdulillah, Al-Habib Ahmad Rafiq Al-Kaf. Fa insyaallah pada siang hari yang berbahagia ini beliau akan menyampaikan ilmunya kepada kita. Oleh karena itu kami selaku pembawa acara menghimbau kepada teman-teman, menghimbau kepada para jamaah, menghimbau kepada para santri untuk bisa menyiapkan catatannya supaya nanti apa yang beliau sampaikan bisa dicatat, disebarluaskan kepada orang-orang yang tidak hadir, kemudian ilmunya bermanfaat dan bisa kita pakai, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah dari beliau. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah karunia, sebuah kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Selain kita dikaruniakan menjadi umat Nabi besar Muhammad, kita juga diberikan sebuah nikmat, yaitu nikmat sehat wal afiat, yang mana nikmat ini sangat luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memfasilitaskan kenikmatan tersebut untuk dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya nikmat yang Allah berikan berupa sehat wal afiat, tatkala kita diberikan nikmat tersebut dan kita gunakan nikmat tersebut untuk melakukan hal-hal yang sekiranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu hamba yang dikatakan hamba yang beruntung, hamba yang cerdas, hamba yang sukses
tatkala Allah berikan sebuah kenikmatan sehat walafiat tersebut, hamba tersebut gunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengejar akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, di siang hari ini kita masih meluangkan waktu kita dari sibuknya dunia, akan tetapi tidak menjadikan terhambat untuk kita. Ya, dari pagi ya kita sudah mempersiapkan diri kita untuk hadir di acara seperti ini. Karena acara-acara seperti inilah yang menjadi acara yang selalu dinanti-nanti oleh Nabi Muhammad. Acara seperti inilah selalu menjadi acara yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Acara-acara seperti inilah acara yang selalu Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, kalian lihat hamba yang aku ciptakan di dunia ini, pada detik ini, pada siang hari ini mereka berkumpul ingin semata-mata mendapat ridhonya Allah. Mereka berkumpul bukan dengan duniawi mereka. Mereka berkumpul dengan bukan mengharapkan harta yang ingin mereka kumpulkan, akan tetapi mereka berkumpul secara pengen mengenal siapa kekasihku Nabi Muhammad. Mereka berkumpul meluangkan waktu ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul ingin mengingat kembali bahwasannya alam akhirat adalah alam yang paling abadi. Dari situ malaikat pun melihat kita, memandang kita, bahkan malaikat pun membentangkan sayapnya menjaga kita dari kita keluar ke rumah. Tempat di sini kita dalam lindungan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa ya. Sungguh agung, tidak ada yang paling agung acara kecuali di situ acaranya Nabi Muhammad. Tidak ada acara yang paling istimewa kecuali di situ acara disebutkan sejarah biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan adanya acara-acara seperti inilah insyaallah inilah memperkuat tali silaturahmi kita sesama saudara muslim kita. Amin ya rabbal alamin. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Telah kita dengar bersama-sama sejarah Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad, ya, budi pekerti Nabi Muhammad. Tanpa kita ragu, berkat Nabi Muhammad kita duduk di sini. Berkat Nabi Muhammad adanya perkumpulan seperti ini. Berkat Nabi Muhammad kita masih bisa menikmati namanya dunia. Berkat Nabi Muhammad kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luar biasa. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada kita di muka bumi ini. Dengan adanya Nabi Muhammad timbulnya umat Islam. Umat Islam yang apa? Rahmatan lil alamin. Umat Islam yang penuh dengan kasih sayang. Umat Islam yang penuh dengan perdamaian. Umat Islam yang penuh dengan dilindungi dengan kecintaan. Itulah yang selalu diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga tidak lain dari itu, Nabi Muhammad mengajarkan kita agar bisa bermuamalah. Selain bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selain kita menggantungkan irtibat kita, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bermuamalah kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muamalah yang dimaksud tersebut ya artinya ada hubungan, ada kaitan antara kita sesama manusia lainnya
Inilah yang selalu diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam kitab fikih, kalau kita ingin membahas kitab fikih, kita sekarang ini bukan kajian, kalau sekarang ini kita lebih ke nuntut ilmu. Ya. Jadi di dalam kitab fikih telah dijelaskan, ya, yang mana kita sebagai umat muslim itu wajib, ya, bahkan kita dikatakan Nabi Muhammad untuk wajib menuntut ilmu. Karena apa? Karena tatkala kita sudah mempunyai ilmu, itulah yang akan memegang diri kita, yang menghandle diri kita. Salah satunya yang harus kita wajib pahami adalah menguasai ilmu agamanya Allah. Orang yang bisa memahami, ya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dalam artian apa? Ilmu Islam yang mereka yakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya serta Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, di situ mereka sudah diwajibkan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah membonuskan, bahkan memberitahu bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmunya Allah, Allah angkat derajatnya. Apa? Yarfa'illahu alladhina amanu wa utul ilma darajah. Ya, Allah angkat derajat, ya, bagi orang-orang yang ingin mengutip kajian-kajian ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya Allah, dimuliakan oleh Allah. Ya. Tidak ada konteks di dalam Al-Qur'an, boleh kalian cari. Allah mengangkat derajat bagi orang-orang yang berkumpul semata-mata ingin mencari hal duniawi. Mereka berkumpul ingin berlomba-lomba agar mereka bisa mengumpulkan harta yang banyak. Tidak ada, ya. Itu Allah muliakan, tidak sama sekali. Tapi Allah di sini dalam konteks Al-Qur'an, Allah mengangkat derajat bagi orang-orang yang ingin mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam kitab fikih tersebut, ya, sebagaimana, ya, Shahibul Bait meminta agar temanya muamalah, ya, belanja atau yaitu sekiranya urusan-urusan duniawi mereka. Nah, kebanyakan umat Nabi Muhammad ini kadang belum paham tentang, ya, urusan-urusan perkara jual beli mereka. Kadang jual beli mereka masih diliputi dengan jual-jual beli yang subhat, bahkan jauh dari subhat, yaitu haram. Karena apa? Karena diliputi dengan ribanya. Dan sini ana pengen memberi sedikit, ya, kajian, ya, apa itu muamalah yang ana bilang tadi. Muamalah berasal dari kata amil, ya, yaitu artinya saling berbuat, ya. Amil yu'amala mu'amalatan, ya. Secara arti adalah mereka itu saling berbuat. Ya. Bahkan di kitab fikih ada khusus bab muamalah, ya. Khusus bab jual beli. Ya, ada bab ibadah, khusus itu hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada bab muamalah, hubungan manusia kepada manusia lainnya. Nah, hati-hati. Kalau hubungan mereka sama Allah, ya, ada kesalahan, mereka bisa minta maaf, diampuni sama Allah. Tapi dosa yang paling bahaya itu antara dosa manusia kepada manusia lainnya. Karena apa? Ketika kita bermuamalah sesama manusia lainnya, itu kita harus meminta maaf kalau kita ada salah. Kalau tidak bisa minta maaf, ya gimana? Ya. Dan juga kata muamalah, ya, menurut syariat Islam adalah, ya, kullu syai'in, di sini sesuatu kegiatan yang mengatur hal-hal hubungan atau tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan sehari-hari di dalam menjalani kehidupan. Ya, itulah yang dimaksud dengan muamalah. Saling membantu, saling memerlukan, saling membutuhkan, tapi
membutuhkannya adalah sesama manusia. Dan juga di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberitahu bahwasanya bermuamalah juga kepada manusia itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti atau menghimbau ya kepada siapa? Kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin bermuamalah kepada manusia lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti atau menghimbau. Di sini dalam konteks Al-Qur'an Allah menyebutkan wa ta'awanu. Yang artinya apa? Saling tolong menolong. Ya, saling merangkul. Ya. Bukan berarti adanya manusia lain yang Allah ciptakan itu kadang kita yaitu di luar nalar kita saling jatuh menjatuhkan, banyak. Bahkan ya, sesama muslim sendiri mereka bisa bunuh membunuh. Kita lihat akhir zaman sekarang. Berita di mana-mana. Anak membunuh ibunya, ibunya membunuh anaknya, ayah begitunya lain. Yang di perkantoran juga lain, ingin mendapatkan jabatan mereka saling sikut menyikut. Saling menjatuhkan. Banyak atau tidak? Banyak. Mereka ber-KTP, berstatus Islam, tapi status Islam saja. Di hati mereka tidak ada keyakinan, ya, tidak ada keimanan, ya, tidak ada lambang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, pertama kali ya menurunkan ya, surah ini untuk kita agar kita tahu artinya apa? Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam keadaan takwa. Ya, dalam keadaan takwa, dalam keadaan ya bijak, dalam keadaan baik. Wala ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai ketika kalian tolong menolong kalian dalam keadaan apa? Berbuat dosa, pelanggaran. Banyak atau tidak kita lihat? Banyak. Orang kadang melakukan, bisa menggampangkan, bahkan bisa meremehkan agamanya demi hal duniawi mereka. Banyak kita lihat. Ya. Kalau sudah ya, jual beli dengan nominal yang sangat luar biasa, fantastis, ya, di angka otak yang mereka tidak pernah dapatkan nominal tersebut, mereka bisa menggampangkan, bahkan mereka bisa mengasingkan agama mereka. Mereka lebih melihat nominal dan hawa nafsu yang ada di muka bumi tersebut. Contoh, tatkala banyak ya, orang Islam khususnya, sekarang kita membahas orang Islam. Orang Islam kalau sudah jual beli, apapun itu, saya beli dengan harga, misal saya sebut 100 juta, yang mana harga modalnya itu di bawah 100 juta, bahkan jauh dari 100 juta, 30 juta. Tapi duit 100 juta tersebut itu adalah duit campur aduk. Dalam artian duit yang belum tentu halalnya. Duit yang tidak tahu halal duit ini dari mana. Tapi dengan hawa nafsu mereka bisa menghalalkan dengan berbagai cara agar bisa mendapatkan duit 100 juta tersebut. Banyak atau tidak? Banyak. Dan juga contoh yang lain, mereka ya bisa menjual, misal ini iPad saya jual Pak, ori ini saya jual, padahal ini iPad KW misal, saya jual harga segini-segini dengan harga ori,
Tapi nggak taunya pas dibeli dengan harga yang sangat luar biasa, pas balik ke rumah yang dia dapatkan ternyata adalah bukan ori, tapi bilangnya ori. Ini sudah muamalahnya diliputi dengan muamalah yang berbuat dosa, dengan tipu daya. Nah, muamalah seperti inilah, jual beli seperti inilah, jual beli yang tidak halal, tidak sah, bahkan haram. Makanya perlu banyak kita ketahui, ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Banyak sekali orang yang bisa mengentengkan agamanya, yaitu semata-mata hal duniawi mereka. Mereka itu seakan-akan, wah kalau sudah urusan duit, ya, mereka akan lupa dengan agamanya. Kalau sudah urusan duit atau urusan hartanya, ya. Dan juga di sini ana ingin membahas, yaitu yang telah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita harus bermuamalah manusia itu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini juga menurut ya, Imam Ibnul Qayyim, ya, beliau telah menilai atau memberi poin terhadap ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yaitu untuk ke semua jenis, ya, bagi apa? Bagi kemaslahatan para hamba Allah. Tidaklah Allah menurunkan ayat tersebut itu adalah fungsinya untuk kemaslahatan, ya, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar tidak ada yaitu rasa saling rugi merugikan. Ya. Dan juga dengan adanya ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ketika kalian ingin hidup di dunia, hiduplah di dunia dengan atas namaku. Hiduplah di dunia atas dengan perintahku. Hiduplah dunia dengan atas ketakwaan kepadaku. Agar nanti ketika kau hidup di dunia dengan semua lambang Allah, itu akan menjadi keberkahan untukmu, sehingga nanti tidak akan menjadi tuntutan di akhirat. Tapi tatkala kau melakukan muamalah sesama manusia tidak didasari dengan lambang Allah, hidup di duniamu tidak ada keberkahan, bahkan nanti engkau bakal mendapat tuntutan di akhirat double. Makanya kita itu punya Tuhan paling luar biasa. Kita punya Allah itu paling luar biasa perhatiannya kepada hambanya. Kalian pengen mendapatkan rezeki yang berlimpah, fadhol, silahkan. Tapi ambillah rezeki tersebut, carilah rezeki tersebut dengan penuh keberkahan. Banyak di zaman sekarang orang yang mempunyai rezeki, orang yang mempunyai harta, orang yang mempunyai fasilitas yang luar biasa, tapi mereka tidak bisa merasakan kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah. Karena apa? Karena muamalah mereka kepada manusia tidak ada didasari lambang kalimat Allah. Berapa banyak orang yang kaya mereka tapi kayanya tidak berkah. Berapa banyak orang yang punya harta tapi hartanya tidak berkah, habis di situ-situ aja. Malah yang banyak adalah hutangnya. Ya karena apa? Karena mereka awalnya didasari dengan jual belinya ataupun bermuamalah kepada manusia tanpa didasari dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita fahami, ya. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban. Itu adalah kewajiban dan tanggung jawabnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dan juga ya yang ana sebut itu kita mempunyai dua kewajiban. Pertama, yang akan menjadi pertanyaan, yang akan menjadi mizan timbangan kita sebelum kita akan memasuki surganya Allah, itu Allah akan mempertanyakan dua pertanyaan. Yang pertama apa? Kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk menyembah Allah. Sudahkah kita melakukan tersebut? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, pertanyaan tersebut yang Allah akan tanyakan kewajiban kita, hak-hak kita terhadap saudara muslim kita, hak-hak kita terhadap hamba Allah. Sudahkah kita melakukan kewajiban tersebut? Itu akan menjadi pertanyaan. Makanya, ayo sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan dari hal-hal yang sekiranya ada menyangkut pautnya antara kita kepada manusia lainnya, saudara muslim kita. Ya. Mungkin kita jual beli kita selama ini masih jual beli yang diliputi dengan ribanya, diliputi dengan subhatnya, diliputi dengan haramnya. Bahkan ya, salah satu ulama ulama Hadramut terkenal, mereka itu ya, jangankan haram, kalau mereka diberi barang terus mereka tidak tahu itu asal usul barang tersebut dari mana, mereka tidak mau pakai karena mereka takut itu barang nanti barang yang subhat. Itu baru subhat loh, belum haram, apalagi haram. Makanya Nabi SAW itu sangat mewanti-wanti kita, hati-hati, yaitu antara jual beli kita sesama umat manusia. Ya. Dan juga fikih, di dalam kitab fikih, muamalah ini mencakup ya seluruh kegiatan apapun, ya, baik dari aspek kehidupan duniawi kita maupun ya aspek kehidupan di dalam ya jual beli kita, ya, maupun daripada kehidupan sehari-hari, muamalah kepada manusia itu dilihat. Dan juga ekonomi kita, sesama ekonomi, hukum politik kita, itu semuanya termasuk daripada muamalah. Nah, jadi muamalah ini secara global bahasanya, hubungan kita antara manusia. Tapi di bawah muamalah itu ya, di bawah muamalah itu ada anak-anaknya. Ya, yang mana anak-anak tersebut muamalah kepada manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, muamalah di dalam hubungan ekonomi mereka, muamalah di dalam hubungan hukum dan politik mereka. Nah, ini banyak sebenarnya Pak, Bu. Ini kita ini perlu papan, belajar benar ini. Ini saya diundang pertama kali kajian, tapi kajiannya ilmu semua insya Allah. Ya itu. Dan sebenarnya bab muamalah ini nggak bisa kita bahas secara global ataupun sehari. Muamalah ini harus perlu secara detail. Ya. Karena apa? Ya karena pentingnya muamalah, ya, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada manusia. Dan walhasil nggak apa-apa, kita secara ringkas insya Allah faham semuanya. Yaitu muamalah hubungan lagi kembali, dia mempunyai anak-anak yang termasuk hubungan manusia sama manusia di dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi, hukum politik, ya banyak. Itulah yang dimaksud dengan muamalah, ya, muamalah. Artinya apa tadi muamalah? Saling membantu, saling menolong. Di dalam apa konteksnya? Di dalam saling menolong, yaitu kepada manusia. Ya, selama kalian hidup di dunia. Dan juga
di sini ya, ahkamul muamalah, hukum-hukum muamalah ya, daripada sumber ya fikih secara umum ya, pasti itu mengambil dari dalil nagli. Apa itu dalil nagli? Berupa dari Al-Qur'an. Muamalah ini asal usulnya dari mana? Al-Qur'an. Nanti Allah firmankan. Dan juga adanya muamalah dari hukum hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dari situ, muamalah juga ya diambil dari hukum agli. Apa hukum agli? Dari hukum ijtihad dari para ulama ya. Ulama kita dulu, kita nih alhamdulillah nggak perlu lagi cari-cari ilmu. Hukum-hukum ilmu tuh kita sudah ngambil, datang, dengar. Kalau ulama dulu mereka itu ijtihad, sungguh-sungguh emang dicari, oh ini gimana ini. Kalau kita enggak, kita datang pengajian cuman ngambil ilmu doang. Kalau mereka itu dicari sama mereka, dikutip. Ini asal usulnya dari mana? Ini asal usulnya dari mana? Nah, alhamdulillah kita berkat Nabi Muhammad semua kita, alhamdulillah kalau pengen dapat ilmu ya dengar pengajian. Tapi ya kita lihat lagi di akhir zaman ini pengajian banyak benar. Ulama banyak benar. Tapi ya begitu. Pengajiannya kadang bukan isi pengajian. Pengajiannya untuk open donasi lagi, ini lagi. Datang pengajian itu benar-benar diceritakan sejarah Nabi Muhammad. Datang pengajian bukan ada liputan urusan duniawi. Ya. Bukan diajarkan kepada jamaah-jamaahnya urusan-urusan harta duniawi, urusan-urusan sukses di dunia, enggak. Orang datang ke pengajian itu mereka pengen kenal siapa Nabi Muhammad. Datang pengajian gimana cara bisa mengambil ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi orang datang ke pengajian. Kita sebagai guru memberikan hak-hak bagi jamaah yang ingin mengambil ilmu tersebut. Tapi kebanyakan di zaman sekarang, akhir zaman, yaitu datang ke pengajian isinya ya caci maki. Datang pengajian isinya ya gibah sana sini. Mungkin pengajiannya 15 menit, habis 15 menit pengajian selesai kumpul, dia ngomongin orang. Banyak. Naudzubillah summa naudzubillah. Balik lagi yaitu hukum ya. Dari mana kita bisa mengambil hukum muamalah ini? Hukum muamalah, hukum jual beli ataupun hukum-hukum yang lainnya itu diambil dari secara nas Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga yaitu Al-Quran. Al-Quran kita tahu sendiri adalah kalamullah. Ya. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk dengan lafaz bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Makanya kata Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad ditanya, Nabi kata para sahabatnya, nanti di surga itu bahasa apa ya? Kata Nabi Muhammad, di surga itu bahasa Arab. Karena apa? Karena Allah menciptakan surga untukku. Li'annil arabi wal Qur'anul arabi wa kalamun nasul arabi. Kata Nabi Muhammad itu, yaitu dikarenakan aku dilahirkan dari jazirah Arab dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab dan wa kalamul ahlul jannah fil jannal arabi. Kata Nabi Muhammad, yaitu nanti di surga adalah bahasa Arab. Makanya yang nggak bisa bahasa Arab hati-hati loh. Nanti ngomong apa kalian di surga? Ya, hati-hati. Belajar dari sekarang bahasa Arab. Ya. Yaitu bahasa Arab. Di sini juga hukum muamalah yang Allah Subhanahu wa taala taruhkan, muamalah jual beli ya. Ini kita membahas sekarang muamalah yang dalam konteks ekonomi manusia.
Kalau kehidupan sehari-hari tadi, ya, kehidupan sehari-hari tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberi konteks firman-Nya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, ya. Dan janganlah, di sini Allah menaruh kalimat la, artinya nahi. Nahi artinya apa nahi? Larangan. Kalau kalian belajar bahasa nahu, kitab nahu, ada nahi. Ya. Yang mana ada kalimat nahi itu larangan yang benar-benar tidak ada perubahan. Ya, ditaruh kalimat wala ta'kulu, dan jangan pernah kalian. Lah, jangan pernah kalian. Wala ta'kulu, dan janganlah, ya, sebagian kamu apa? Memakan harta daripada sebagian yang lain. Janganlah kamu tes. Janganlah kamu makan sebagian harta daripada, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya. Dan juga jangan membawa apa? Urusan harta itu kepada hakim. Supaya apa? Supaya menekankan bahwanya itu adalah bagian dari hartanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sumber daripada dosa, yang mana dosa tersebut kamu mengetahuinya. Di sini saya fahamkan konteks Al-Quran tersebut. Allah berfirman wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kalian sekali-kali memakan sebagian harta daripada harta manusia lainnya atau saudara kalian. Contoh, kalian jual beli, tapi jual beli kalian itu di dalam Islam sudah tidak sah. Kalian tetap ingin tuh jual beli berjalan dengan lancar karena keuntungannya sangat luar biasa, sehingga kalian menyingkirkan agama, mendatangkan hakim. Enggak apa-apa saya. Sekarang kita apa bahasanya itu kalau ini bukan asisten tuh. Kalau buat datengin ke hakim pengadilan itu apa? Pengacara. Saya urus pengacara, begitu kan? Saya urus pengacara segala macam. Enggak taunya hakim yang ngurus. Tapi kalian tahu bahwasannya itu adalah dosa. Nah, makanya hati-hati. Inilah larangan yang paling bahaya. Oke, kalian selamat di dunia, tapi kalian lihat akhirat kalian tidak akan selamat. Walaupun kalian selamat menang di pengadilan, kalian lihat harta kalian akan habis begitu saja, dan kalian lihat akan mudorot yang lebih banyak daripada keuntungan yang kalian dapat. Ya. Di luar konteks jual beli, ini juga Allah menekankan ayat tersebut untuk saudara, sesama saudara. Artinya apa? Tatkala orang tuanya meninggal ataupun siapanya meninggal, hal yang pasti diturunkan adalah harta warisan. Yang mana harta warisan tersebut sudah dibagi secara Islam. Ya. Secara iris. Iris artinya ada bab tentang harta warisan. Tapi kadang sesama saudara itu lega, karena yaitu Islam sesuai. Kalau yang laki dapatnya nanti 50%. Kalau yang perempuan ya kadang setengahnya. Kadang yaitu orang-orang itu sudah terliput dirinya dengan hawa nafsu sehingga dia gelap mata, mereka bisa
mempolisikan atau memanggil pengacara, mempenjarakan saudaranya demi hal harta warisan. Banyak. Ini orang yang jarang atau orang-orang yang tidak pernah ya diliputi di dalam hatinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan ya, bahwa Muhammad wasallam an Aisyah gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya. Sayyidina Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik kalian adalah yaitu yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah paling baik terhadap istriku. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bermuamalah kepada istrinya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan ya di sini an Abi Hurairah gala Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluga wa khiyarukum khiyara lisanuhum huluga. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna itu adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Ya. Bukan orang mukmin yang paling sempurna, orang mukmin yang gila harta. Nah, enggak, bukan. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yaitu orang yang paling baik. Dalam artian apa? Di sini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita agar selalu bermuamalah dalam muamalah yang baik, dalam bukan muamalah yang tidak sehat. Itu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga itu hadis itu daripada sumber hukum Al-Qur'an. Di sini juga ingin membahas tentang sumber hukum yang diambil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak kita lihat ya bahwasanya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ya, percaya atau tidak, Nabi Muhammad itu orang yang paling cerdas di dalam urusan ekonominya. Siapa yang nurunin setelah Nabi Muhammad? Yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu adalah saudagar ya, atau sahabat yang paling pintar memutarkan duit umat muslimin. Pintar luar biasa. Makanya di zaman Nabi Muhammad itu tidak ada orang yang kemiskinan. Di zaman Nabi Muhammad itu semuanya adil, dibagi rata. Tapi ya kalau kita ingin mengikuti ingin mengikuti sesuai dengan ajaran Islam, jual beli Islam, apapun itu bentuk Islam, tidak ada yang miskin di dunia ini, tidak ada yang miskin khususnya di Indonesia ini. Zakatnya saja kalau kita ingin ikut zakat sesuai agama Islam tanpa ada korupsi sedikit pun ya, itu kita bisa per kepala itu dapat sampai 10 sampai 15 juta. Orang-orang yang tidak mampu. Per kepala. Tapi karena orang kalau sudah ngelihat duit itu gelap mata, mereka sudah meminggirkan agama, sehingga kita lihat sekarang banyak sekali ya orang yang kadang mereka lebih mementingkan hawa nafsu mereka. Korupsi di mana-mana banyak. Ya. Kebanyakan apa? Kebanyakan orang-orang yang seperti orang-orang yang memeluk agama Islam. Orang-orang yang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi riba, untuk menjauhi hal-hal yang haram, untuk selalu menolong umat muslimin. Mereka tidak, jangankan peduli sama omongan manusia, sama omongannya Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah mereka bisa langgar. Jadi jangan pernah kaget kalau kita sebagai rakyat ataupun semuanya ngelihat orang yang terlalu banyak dizolimi. Syariat Islam saja mereka berani langgar, apalagi syariat, apalagi peraturan-peraturan yang ada di negara. Karena apa? Karena pertama kali jangan pernah mencoba-coba hal yang haram. Kalau sudah dikasih ya atau mencoba hal sedikit pun yang haram, sudah berkelanjutan akan mengentengkan agama dan berkelanjutan akan haram juga. Ya, hati-hati. Yaitu Nabi Muhammad itu orang yang paling dibenci sama kaum kafir Quraisy. Dibenci Nabi Muhammad, dikatain pendusta, pembohong, penghina. Ya, Nabi Muhammad adalah dikatain dukun lah, khoyal lah, banyak khayalan Nabi Muhammad ini. Tapi kalau urusan jual beli, mereka lebih percaya kepada Nabi Muhammad untuk urusan jual beli. Mereka ya lebih percaya kepada Nabi Muhammad untuk urusan jual beli. Bahkan jangankan urusan jual beli, kalau mereka lagi pengen berangkat ataupun pengen ngambil dagangan ke negeri Syam, ya mereka ya menitipkan hartanya bukan ke kaum kafir Yahudi, akan tetapi dititipkan kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena pernah mereka bilang, aku tidak pernah mendapatkan seseorang yang paling amanat ya di muka bumi ini kecuali Muhammad. Itu saking amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Inilah salah satu yaitu ya prinsip atau kaidah tentang bermuamalah ya. Dalam bermuamalah kepada manusia maupun di dalam jual beli di dalam jual beli syariat. Dan juga di sini pengen membahas gimana sih Beb hukumnya. Sebenarnya muamalah ini panjang, tapi ya udah coba anak ringkas saja. Hukum jual beli di dalam media sosial. Banyak sekarang kan, gampang banget, udah nggak perlu lagi kita ke supermarket, udah nggak perlu lagi kemana-mana, dengan HP kita bisa, benar nggak? Banyak, ya. Jual beli dalam gimana? Di sini disebutkan di dalam hukum ataupun jual beli di dalam media sosial, yang mana media online. Banyak para penggunanya ya dengan mempermudah mereka untuk transaksi atau berpartisipasi ya. Banyak dari kita lihat beberapa aplikasi-aplikasi ya yang sangat sudah canggih, udah luar biasa canggihnya. Dan juga di sini ya media sosial itu bukan hanya dipergunakan untuk hal-hal yang sekiranya ya hanya pengen ngelihat berita atau tidak. Media sosial pun bisa menghasilkan duit. Ya, merupakan ya alat promosi ya yang mudah ya. Karena apa? Dapat diakses ya semua orang. Orang kadang duduk doang sambil ngelihat ya, ngakses ataupun ini. Sehingga lebih mudah. Tapi anak kasih hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam tatkala bermuamalah di dalam sosial media atau online. Ya. Kadang yaitu
hal-hal yang dilarang ya di dalam syariat agama ketika bermuamalah melalui media sosial. Ini sudah ijma' ulama ya, bersepakat hal yang dilarang ya. Yang pertama apa? Kenapa kita jarang bermuamalah sesama orang-orang yang kadang sosial media itu? Kenapa? Karena diantaranya ya lebih banyak dorotnya daripada baiknya. Pertama, kita lebih banyak mementingkan ya urusan sesama manusia. Yang mana di situ artinya tatkala kita membuka sosial media kita, itu yang muncul adalah pertama bukan hal-hal baik, akan tetapi yang muncul adalah gibahan. Ya. Fitnah sana sini, namimah sana sini, ya, penyebaran pemusuhan sana sini. Ya. Itu ulama melarang. Kenapa kita kadang tidak diperbolehkan urusan jual beli di dalam sosial media? Awal mulanya aja kita sudah melihat bahwasannya sosial media ini yaitu bahaya sekali. Kita lihat dengan adanya fitnah sana sini, ghibah sana sini, menyusur ini. Luar biasa. Orang kadang itu mereka membuka aplikasi, kita lihat aja Instagramnya, TikToknya, semuanya itu bisa berjam-jam mereka lihat. Benar gak? Banyak. Agar cuma ingin mendengarkan atau melihat berita-berita yang tidak pernah bermanfaat. Banyak. Makanya ulama ya, ulama sangat melarangkan. Dan juga kenapa? Dan juga itu jarang ya, jarang sekali ya orang ya lebih mengambil hal yang positif di dalam menggunakan sosial media. Pasti mereka ya menggunakan sosial media mereka untuk hal-hal yang kadang lagi santai saja baru dibuka, benar gak? Isinya kadang naudzubillah summa naudzubillah, hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, timbulnya kemaksiatan, yang melihat ya bukan muhrim kita, yang pamer auratnya, banyak mudarat lah, sehingga yaitu kenapa kita tidak diperkenankan untuk jual beli di sana? Karena lebih banyak lebih banyak mudaratnya. Dan juga kalau ingin membahas tentang secara hukum fikih ya, hukum jual beli ini kita tadi membahas tentang tasawufnya. Kenapa dilarang oleh ulama? Karena lebih banyak mudaratnya. Ya, kalau kita berurusan dengan sosial media. Tapi kalau hukum secara nas, jual beli online itu mubah. Ya, boleh. Artinya mubah, dilakukan ya enggak apa-apa, yang enggak dilakukan juga enggak apa-apa, mubah. Akadnya gimana? Sah atau tidak? Sah. Tapi syaratnya barang yang dibeli adalah barang yang halal. Dan juga jelas ya. Kita lihat jelas apa? Spesifiknya. Ini nanti kita lihat di gambarnya bagus, pas nyampe di rumah oh enggak. Nah, ini enggak boleh nih. Banyak enggak? Banyak ya. Kadang kita biasa di mana nih? Shopee. Ya, ngelihat barang, wah ini murah nih, tapi wah bagus nih. Pas nyampe di rumah, waduh kok beda. Nah, itu gimana hukumnya? Nah, itu enggak boleh. Makanya sebelum kita beli, sebelum kita tandain, itu kita harus tanya dulu ke penjualnya, biar akadnya menjadi akad yang sah ya, biar menjadi akad yang sah. Dan juga ya, jual beli ya, secara online
itu bisa diartikan dengan 3 hal, yaitu ittihad. Apa itu ittihad? Al-ittihad. Al-ittihad itu al-makan, suatu tempat. Ya. Terus juga kita harus perhatikan az-zaman, suatu waktunya. Dan al-hay'ah. Apa itu hay'ah? Satu posisi. Yang mana ketiga tersebut, tempat, waktu, dan posisi, itu kita harus paham, benar-benar kita paham. Ya. Inilah yang harus kita pahami untuk bermuamalah secara online. Dan juga ya, ana ingin membahas ya, bahwasanya berapa banyak orang ya kadang menggampangkan nih. Menggampangkan apa? Menggunakan apa itu pinjaman. Banyak gak? Pinjol, pinjaman online. Itu gimana hukumnya? Hukumnya haram. Ya, nggak boleh itu. Hukumnya haram karena di situ ada riba. Nah, dan hukumnya gimana, Bib? Kan itu kan kita mempermudah kita atau meringankan kita ya untuk belanja. Nanti kita nggak ada duit hari ini, kita pinjam dulu nih. Bulan depan kita ganti. Tapi yaitu dengan pinjaman tersebut ada bunganya. Bunganya itu menjadi haram. Makanya tidak boleh menggunakan pinjol ataupun itu karena tidak ada keberkahan. Ya. Hati-hati yang belanja online nih. Dia kalau belanja ya nggak apa-apa, sah-sah saja, boleh belanja online sah. Tapi hati-hati yang kadang pakai menggunakan pinjaman online karena itu menjadi riba ya. Menjadi riba. Dan riba harus dijauhi karena sangat bahaya ya. Orang yang sudah pernah melakukan ya atau menggunakan duit riba itu akan ketagihan sekiranya. Hati-hati dengan duit riba tersebutlah yang akan menggerogoti hartanya. Ya. Dengan duit riba yang akan menggerogoti hartanya. Makanya hati-hati banget ya. Bahaya banget kalau sudah urusan riba ini. Dan pengertian riba itu apa, Beb? Kok dinamakan riba? Riba itu adalah salah satu artinya tambahan. Bahasa Indonesianya riba itu adalah tambahan. Nah, tapi di dalam konteks syariat itu artinya tambahan uang. Yang mana diartikan riba juga sebagai pengambilan tambahan atau bunga daripada pinjaman yang melebihi jumlah pokok. Biasa minjem segani, balikinya bunganya lebih besar. Dan riba ini banyak ya jenisnya, ada 2 ya. Biar kita paham dulu. Ya, riba itu ada 2 jenis yang harus kita pahami. Ada riba nasihah. Ya, ada riba gharar. Jadi 2. Yang pertama riba yang nasihah. Riba yang terjadi ya. Hadzal riba alladzi yadkhul fi muamalah ribawi, yaitu riba yang masuk atau terjadi di dalam transaksi jual beli emas. Itu dimaksud dengan riba nasi'ah. Ya, nasi'ah. Ingat ya, riba nasi'ah itu riba yang terjadi di dalam transaksi jual beli emas. Ya, baik emas, perak, gandum, garam, kurma, itu dimaksud dengan riba nasi'ah. Nanti Kak Ana kasih contoh. Yang mana riba tersebut tidak dilakukan secara tunai, emang enggak ada tunainya.
mereka ya melainkan dengan tempo. Sekarang ini kalau enggak apa ya? Ini Nabi memberi contoh gandum karena zaman dulu emang orangnya makannya gandum. Tapi sekarang ini selain emas apa? Yang emang tidak ada duitnya? Kain? Enggak. Enggak, itu semuanya kayak pakai duit ya. Temponya pakai duit semua kayaknya. Nah, yang riba nasi'ah ini adalah tidak dilakukan secara tunai akan tetapi melainkan dengan tempo. Tahu tempo? Jadi jangka waktu. Jadi saya kasih dengan tempo sekian. Kalau melebihi tempo sekian kena dengan bunga. Nah, itulah yang disebut dengan riba nasi'ah. Dan juga ada riba gharar. Nah, riba gharar ini agak besar. Riba gharar adalah riba yang terjadi di dalam transaksi pinjaman uang atau barang. Nah, itu kayak pinjol. Nah, riba gharar ini terjadi ketika pemberi pinjaman ya mensyaratkan adanya tambahan atau bunga. Jadi dikasih. Saya kasih duit, saya kasih pinjaman, tapi nanti pas gantinya ada berapa persen dari bunganya. Banyak kan seperti itu? Nah, ini yang dinamakan riba gharar. Ya. Contoh daripada riba nasi'ah itu menjual emas. Misal sekarang emas satu suku berapa? Satu suku sekarang jangan satu suku aja. Sekarang 1 gram. 1 gram misal emas senilai 1 juta. Saya kasih nih emas 1 juta. Tapi jangan sampai temponya saya kasih 1 bulan. Kalau 1 bulan lebih, jadi emasnya ini ada berubah menjadi 100.000. Jadi 1.100.000. Saya tambahin 100.000. Nah, itu disebut dengan riba nasi'ah. Dia berubah dengan riba jatuh tempo. Paham sampai di sini? Dia ngasih barang, misal anak nih kasih iPad. Nih iPad anak pinjemin. Anak kasih, ente bayar ya sebulan. Ini iPad harganya misal berapa? 3 juta, 2 juta deh. Kalau ente lebih dari sebulan ente gak bayar, ini ya jadi 2.500.000. Nah, 500-nya itu disebut dengan riba nasi'ah. Paham sampai di sini? Dan yang kedua riba gharar. Apa riba gharar? Riba gharar itu meminjamkan duit. Saya pinjam duit ya, saya pinjemin duit. Misal saya pinjemin duit ke fulan dengan angka 1 juta, tapi nanti per tahunnya ya ada bunganya. Berapa persen? Sekarang paling kecil berapa persen? Bunga 10 ya, 10%. Kayaknya kok pada diem semua, pada lapar ini kayaknya nih. Kelamaan ya, iya ini kajian makanya bukan ceramah ini saya ini. Gak apa-apa, tapi insya Allah menjadi berkah, jadi faham. Ya. Meminjam duit, ya meminjam duit. Sekarang ini banyak kan minjam duit, tapi yaitu kalau sampean ndak bayar per tahunnya sampean dapat kena bunga 10%. Nah, itulah yang dimaksud dengan riba gharar. Ya. Hati-hati loh. Kayak riba pinjol itu hati-hati. Hukum riba di dalam Islam hukumnya haram mutlak, haram. Tahu haram, Pak? Tahu haram kan? Apabila dilakukan mendapat dosa. Apabila ditinggalkan mendapat itu haram. Urusannya sampean sama Allah, bukan urusan kalian sama saya. Urusannya langsung sama Allah. Yang mana hukum riba itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan perjualbelian. Ya, menghalalkan jual beli. Indahnya Islam, kalian pengen mengumpulkan duit harta yang berlimpah, fadhol, jadi orang kaya yang sukses, boleh kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati satu. Aku haramkan kepada kalian riba. Ya. Hati-hati. Orang yang sekali melakukan riba faqad harbi kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka akan menantangku untuk berperang kepadaku, bukan berang kepada manusia lagi, perang sama Allah. Faqad harbi kata Allah.
Allah tekankan, orang yang melakukan riba berarti dia menantang perang kepada Allah. Oh, kalau urusannya sampean sudah menantang perang ya nggak tahu lagi. Bukan sama manusia yang kalian tantang, adalah Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah tekankan lagi banyak banget ayat tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya in kuntum mu'minin. Ya, hai orang-orang mukmin, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mempunyai hati keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kalian kepada Allah. Yaitu takwa kepada Allah, ittaqillah haitsuma kunta wa atbihi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Takwa kepada Allah itu dimanapun kalian berada. Jangan takwa kepada Allah pas pengajian saja takwa. Oh, ada Habib, jadi saya pengajian saja. Takwa di mana saja, di kantor, ya, di rumah kalian, dimanapun, di tempat kerja kalian, dimanapun. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya Allah itu selalu memandang kalian. Dan tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sisa-sisa riba. Karena hati-hati, Allah sudah mewanti-wanti riba yang akan menggerogoti harta kalian tanpa kalian sadari. Hati-hati dengan riba. Di sini juga Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Maka kalau kamu tidak bisa meninggalkan riba, kamu melakukan riba, maka kamu, ya, tidak lain dan tidak bukan bahwasannya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memerangimu. Hati-hati loh. Ya, hati-hati. Makanya hati-hati di dalam riba. Banyak nih ayat-ayat Al-Qur'an ya. Jauhkan, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mewanti 7 dosa yang paling dosa yang paling besar itu salah satunya pertama apa? Syirik, orang yang menyekutuai Allah, ya. Dan juga apa? Membunuh, ya, manusia. Dan salah satunya adalah orang yang melakukan jual beli tapi jual belinya dengan hukum riba. Nah, itu adalah salah satu dosa. Habib, kenapa riba diharamkan? Yaitu riba kenapa diharamkan, ya? Riba dianggap sebagai bentuk, yaitu eksploitasi dan tidak keadilan terhadap pihak yang meminjam. Jadi kenapa, Beb? Ya masa kita minjem, kita minjem, minta pinjaman, minta tolong. Masa inti pengen jahatin anak, dalam bahasanya gitu loh. Masa inti tega mau ngelebihin duit anak. Nah, itu makanya diharamkan. Riba juga ya tidak, ya, dapat menyebabkan, ya, kesenjangan, ya, di dalam apa? Di dalam sosial dan ekonomi. Dan juga riba ini adalah yaitu hasil daripada hasil, ya, yang kadang urusannya melikupi urusan haram. Banyak yang haram. Hati-hati. Bib, banyak ini, ya, alternatif nih anak kasih. Alternatif terakhir. Habisnya kita makan, udah selesai nih acara. Senyum, makanya mukanya senyum ini. Waduh, pengajian nggak nyampe berapa jam, sumpek. Meeting aja urusan duit nggak apa-apa, udah mau yang penting duit aja kan, karena ada tujuan. Soalnya saya meeting ini bakal dapat duit, tapi kalau pengajian ini sampean dapatnya surga. Pilih mana? Surga atau duit? Surga. Makanya senyum. Saya ini kayak datangnya ini kayak penagih utang semua ini. Waduh. Ini terakhir, ya. Terakhir, alternatif transaksi tanpa riba. Gimana caranya? Transaksinya yang pertama ini, jika orang kalian punya rezeki yang banyak, transaksi jual belinya itu secara tunai. Ya. Transaksi secara tunai gimana? Transaksi yang dilakukan pembayaran langsung di tempat. Langsung tuh. Kayaknya mic-nya juga lapar nih kayaknya. Ya. Transaksinya yaitu secara tunai. Yang kedua, Pak, sistemnya bagi hasil. Nah, ini bisa bagi hasil. Arti bahasa Arabnya apa?
Mud haraba. Nah, mudharaba yang mana akadnya kerjasama. Nanti kita bagi hati lah. Ini sampean ngasih saya duit berapa, saya ngasih ini. Nanti kalau enggak invest lah bahasanya zaman sekarang kan. Tapi investnya nanti kita bagi hasil. Nah itu. Atau sewa menyewa, ijarah. Ya. Akad perjanjian yaitu antara dua pihak. Yang mana pihak pertama yang meminjam dan pihak kedua yang dipinjami. Pinjaman tanpa bunga, gimana itu? Gorot. Pinjaman tanpa bunga akadnya pinjam meminjam uang, tapi ya tanpa adanya bunga, gimana? Atau imbalan apapun. Jadi pinjamannya itu bertujuan ya ta'awanu ala kulli syai'. Pinjamannya itu bertujuan untuk membantu pihak ya yang membutuhkan tanpa membebani. Dengan apa? Dengan mereka tidak menaruh bunga yang tinggi. Jadi bahasanya ketika itu kita minjem duit, tapi meminjam duitnya itu tidak ada bunganya. Beb, tapi sekarang ini susah, Beb, banyak. Kita sekarang kredit banyak bunganya, itu gimana, Beb? Ya, itu sebenarnya hukumnya hukum riba, tapi ada agwal yang mana agwal tersebut khusus nanti kalau sampean pengen taklim baru saya buka. Kalau pengen taklim, kalau enggak ya udah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah paham semua sampai di sini. Udah jam 2. Iya, boleh tanya jawab sedikit tentang apa tadi ini? Muamalah. Jadi muamalah, ingat ya, muamalah ada 2. Muamalah sama siapa, Pak? Sama Allah, dan muamalah sama makhluk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dirahmati oleh Allah, tadi sama-sama kita dengarkan beberapa ilmu mengenai muamalah, belanja online, jual beli, hubungan kita antar sesama manusia. Sebelum akhirnya nanti kita akhiri acara ini dengan ramah tamah, mari barangkali di antara para hadirin baik dari laki-laki maupun perempuan ada yang mau ditanyakan mengenai permasalahan muamalah yang disampaikan oleh beliau tadi. Mungkin dari ikhwan dulu, bapak-bapak, teman-teman santri yang ada, sebelum nanti biasanya perempuan rada banyak, jadi yang laki-laki dulu mungkin saya persilahkan sebelum nanti perempuan dihujani beliau dengan berbagai macam pertanyaan. Mungkin dari yang laki-laki dulu ada yang mau ditanyakan. Sampai jam 2 waktunya. Hukum asuransi. Hukum asuransi di sini di dalam kitab fikih dijelaskan asuransi itu yang kayak apa sih? Ana ngasih asuransi jaminan bukan? Pertama, coba Ana lihat dulu ya. Oh ya, kayak ada hukum asuransi jiwa, benar, kesehatan ataupun kematian. Di kitab fikih Sabil Sadah itu dijelaskan tentang hukum asuransi di dalam syariat Islam. Hukum asuransi di dalam syariat Islam dianggap sah, boleh, tapi mematuhi dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip syariat. Ya, selain itu tujuan apa? Haruslah asuransi tersebut sesuai dengan maqasid syariah dan juga memberikan kemakmuran atau keadilan ekonomi ya kepada umat muslim. Paham sampai di sini?
tatkala adanya asuransi itu meringankan mereka atau memberikan keadilan bahwasanya ini loh kita sediakan asuransi untuk kemakmuran sampean dan untuk keadilan kita sebagai umat muslim. Tapi menurut Al-Qur'an dan hadis ya, yang balik lagi kita bahas tadi di dalam ayat Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu saling tolong menolonglah. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat tersebut ya masuk lagi ke dalam asuransi ini. Jadi asuransi ini sebenarnya sah-sah saja. Ya. Ya, sah saja. Dan juga ulama ya, ulama ijtima ya. Intinya mengesahkan asuransi tersebut, tapi asuransi yang di dalam naungan syariat. Apa saja? Dalam keadaan asuransi kesehatan, asuransi apa tadi, jiwa. Nah, itu masih baliknya dalam keadaan yaitu syariat Islam. Tapi kalau asuransi banyak sekarang ini, subhanallah, asuransi luar biasa. Tapi kalau urusannya asuransi yang hati-hati, untuk penipuan, untuk urusan riba, pengajuan segala macam ini, nah itu bukan asuransi, tidak boleh. Tapi kalau urusannya syariat, balik lagi kesehatan, urusannya balik lagi yang sekiranya Islam ini memperbolehkan, itu tidak apa-apa sah. Tapi kalau urusan asuransi untuk perbankan, untuk perumahan, untuk ini, oh itu tidak boleh. Paham, Pak? Asuransi jiwa biasa itu kan? Oh iya, jadi kalau mobilnya rusak nanti asuransinya bank kan? Itu urusannya sampai nama bank kan? Gimana sih? Jadi sampean beli mobil, diasuransikan sama, oh ya tidak apa-apa, masih tidak apa-apa itu. Itu bahasanya itu dalam keadaan yaitu safety dalam jiwa. Itu dalam syariat ya apa-apa. Yang nggak boleh itu perjudian, riba, penipuan, ya penganiayaan, suap barang. Nah itu tidak boleh itu. Asuransi seperti itu asuransi yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau urusan masih finansialnya dalam ekonomi, dalam urusan kemanusiaan itu diperbolehkan. Ya. Kayaknya bapaknya dapat asuransi banyak nih. Ada lagi? Mungkin dari ibu-ibu karena waktunya terbatas, bisa satu pertanyaan mungkin dari ibu-ibu yang mau disampaikan kepada Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya tentang MLM, multi level marketing, di mana yang lebih di atas dia yang lebih banyak. Gimana pendapat dari Islam tentang multi level marketing? Terima kasih. Gimana itu? Saya ada sekolah lagi multi apa itu? Apa itu maksudnya? Begini Pak, kita join di MML ya. Apa Terus ini kita MML? multi level marketing, jual produk misal. Terus kita harus bawa mencari anggota. Nah, anggota itu kalau dia dapat anggota lagi kita dapat poin. Kalau nggak bonus, misalnya jalan-jalan ke luar negeri, kalau kita dapat 10 orang di bawah kita. Walaupun nggak di bawah kita kan anak kita. Nah anak kita suruh ngambil lagi berarti cucu kita. Nah nanti bonusnya ke kita yang paling atas itu. Gak paham ya? Saya ini kayaknya urusan dunia ini gelap mata. Gak apa-apa. Lagi dijelasin sama Ustaz Firas. Oh iya tahu paham mana. Jadi jadi misalnya saya nih, naudzubillah, jangan saya deh, satu orang ini ngajak ente cari donatur lah, bahasa invest, yang pengen invest ke kita gitu kan, kayak uang dolar gitu kan, naik turunnya dolar gitu kan, trading apa? Ya benar gitu, bukan trading ente, bukan, ya itu benar nggak? Ya itu kali ya.
Ya pokoknya dia bikin apa namanya anaknya gitu kan, nyari anaknya, nanti anaknya disuruh lagi buat nyari siapa orang yang nginvest gitu kan. Nah terus pertanyaannya apa? Boleh nggak? Waduh, boleh nggak ya? Boleh. Gini Bentar. Pak, pertanyaannya kan yang join duluan dia dapat bonus banyak, sementara dia belum bekerja, yang bekerja anaknya nih. Kalau karena tetap poinnya naik ke atas. Kita walaupun tidak bekerja, Anaknya dapat hasil nggak? anaknya dapat. Oh, anaknya juga dapat. Dapat. Tapi yang lebih banyak ibunya. Iya, karena kita bersabang-sabang. Ya tidak apa-apa lah, itu kan sama dapat. Maksudnya sesama ngasih benefit kan. Jadi Anaknya dapat. Hukum di Islamnya boleh sah. Anak belum berani pastiin hukum Islamnya. Wallahu alam. Insya Allah ada nanti jawab. Anak oper ke panitia WA-nya. Ya, baik, Karena terima anak masih kasih. ngambang-ngambang ini pertanyaan Terima kasih ini. Habib. Belum tahu soalnya. Nah. Wallahu a'lam. Boleh deh sekali lagi, satu lagi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita bisa investasi dengan cara syariah, yaitu kalau anak kasih pinjam sama Habib atau sama Ustadz Farid, nanti kalau ada keuntungan bagi hasil, itu boleh gitu kan? Boleh. Tapi kalau ada kerugian, apa ada bagi rugi nggak, Ustaz? Habib? Bagi rugi gimana tuh? Tapi kan kita kan sebelumnya udah ada kesepakatan. Kalau saling untung ya untung, kalau enggak rugi gimana? Kita ini, kalau ente misalnya kalau tetap nerima rugi sama ruginya, akad kan awal akad tuh jual beli di pertama kali akadnya. Kalau ente apa namanya ijab gobul itu pertama kali. Jadi ana bilang, ana ngajak ente invest ya, ayo fotol, nih invest misal 50 juta, 100 juta. Nanti untungnya kita bagi dua. Iya. Tapi Allahumma kita nggak tahu, kita kan namanya manusia, kita nggak tahu, dan kita juga nggak tahu putaran globalisasi, kadang turun kadang naik. Nanti kalau rugi kita sama-sama nanggung kerugian tersebut, ridho nggak? Kalau ente ridho, ahlan wa sahlan, ente jadi partner anak. Tapi kalau ente nggak ridho ya udah, berarti belum ini, kita cari yang lain gitu. Tapi kalau di bank syariah itu kan kalau kita pinjam memang tidak istilahnya dia bukan bayar bunga memang ya, bagi hasil. Iya. Bagi hasil. Tapi ternyata si peminjam ini rugi. Oh, rugi gara-gara? Ya keadaan ekonomi gitu kan. Sehingga oleh bank tetap kita diminta pertanggungjawaban untuk mengembalikan bagi Kerugian. hasilnya. Padahal kita rugi, itu gimana itu Ustaz? Habib. Nah ya benar. Kalau urusan kayak begitu jatuhnya hal tersebut yaitu kalau urusan bank nih kadang ya, bank nih ya susah lah. Makanya kita juga ya kalau bisa, tapi nggak bisa juga. Bukan nggak bisa, sebenarnya bisa-bisa aja. Jauh-jauh lah urusan sama bank nih. Karena lebih banyak mudorotnya daripada faedah yang baiknya. Kalau urusan yang kayak tadi ya balik lagi disesuai akad tadi. Akad pertamanya gimana sama banknya. Kalau akadnya pertamanya kayak gitu ya nggak boleh banknya bermuamalah seperti itu. Tapi kalau akadnya misal ada akad ijab gobulnya, misal kita kan nanti bank juga pasti ngasih tanpa kita ini kan ngasih kayak persyaratan gitu kan. Nanti kalau rugi begini. Ada kayak syarat-syaratnya gitu kan. Nggak mungkin dia tiba-tiba kalau sudah rugi baru ngomong. Apa begitu? Dia pasti ngasih syarat-syarat dulu. Nanti kalau kejadian begini-begini ataupun turun kerugiannya gini-gini, apakah Bapak siap nanggung? Pasti begitu, apa enggak? Karena begini Habib, walaupun kita pinjam di bank syariah umpamanya, itu tetap saja kita dimintakan jaminan. Iya, jaminan pasti. Ya kan? Sehingga kalau pada proses perjalanan kredit itu atau pinjaman itu kita rugi perusahaan kita, akhirnya tetap aja jaminan kita tuh ditarik oleh bank syariah itu. Jadi di mana syariahnya gitu loh. Jadi nggak ada yang kalau urusan itu urusan duniawi itu sudahlah pasti ada hal-hal yang kadang kayak begitunya. Makanya jauh-jauh aja kalau bisa ya jangan sama bank, cari orang-orang yang benar-benar pengen ngasih investor itu. Kalau bank tuh kadang masih ada aja. Wallahu a'lam
بالثواب. الفاتحة بالقبول وتمام من كل سول ومعمول أن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير من لطف عافية. اللهم يا عديم سلطان يا قديم الإحسان يا دائما نعم يا كثير الجود وواسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا خفي يا لطف يا جميل الصنع يا حليم لا يا جل صلي يا ربي على سيدنا محمد وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رضا ولم ترى ذلك أهلا يا ميسر كل أسير ويا يستجير كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل ضعيف ويا من كل من يسر علينا كل أسر فتيسر أسر عليك يسير. اللهم يا حمد إلى البيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عليم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك. اللهم بحق ما يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك. اللهم إن سلامة في الدين وبركة فأنا وسيرة في الجسد وسيرة في الرزق توبة قبل الموت وزيادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافية من الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا من وجهك الكريم. اللهم نستغفرك ونستودعك هديتنا وأبداننا وأمسنا وأهلنا ومولانا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جبلنا بالعافية والسلامة وهجرنا بالتقوى والاستقامة إنما يجزنا لنا إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.